Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Oke, mari kita langsung selami topik hari ini. Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin apa sih rahasia fundamental di balik seorang guru yang hebat? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin teori yang ngebosenin, tapi kita akan bongkar tuntas gimana tindakan harian seorang pendidik di dalam kelas itu secara harfiah ngebentuk keseluruhan peradaban dan masa depan masyarakat kita. Seru banget kan? Kita mulai dari satu pertanyaan simpel dulu deh. Coba ingat-ingat lagi siapa guru terbaik atau yang paling berkesan waktu Anda sekolah dulu. Apa sih yang bikin mereka itu beda dari yang lain? Soalnya gini, ada satu miskonsepsi yang umum banget di luar sana yang menganggap kalau ngajar itu kerjaan gampang. Kayak, siapa aja bisa kok ngajar asal ngerti materinya. Well, hari ini kita bakal menantang anggapan itu dan melihat betapa kompleksnya profesi yang satu ini. Nah, ini dia rute perjalanan kita untuk sesi kali ini. Kita punya 5 poin utama. Pertama, kita bahas makna efektivitas kinerja guru. Kedua, karakteristik pendidik yang efektif. Ketiga, faktor penggeraknya, yaitu kemampuan dan motivasi. Keempat, gimana sistem penilaiannya. Dan terakhir, dampak besarnya pada produktivitas pendidikan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, makna efektivitas kinerja guru. Ibaratnya membidik tepat sasaran. Sebelum kita bisa menilai guru-guru yang berdiri di depan kelas, kita butuh satu pemahaman yang sama dulu nih. Bayangin sebuah anak panah yang melesat tepat ke tengah sasaran tembak, alias bullseye. Dalam dunia pendidikan, efektivitas itu bukan diukur dari seberapa sibuk seorang guru ngoreksi tugas sampai begadang, atau seberapa capek dan keringetan mereka ngomong di depan kelas. Sama sekali bukan. Kinerja di sini adalah soal eksekusi nyata, dan efektivitas adalah sejauh mana eksekusi itu benar-benar nyampe ke target belajar siswa. Sering banget nih kita salah kaprah nyampur adukin efektivitas sama efisiensi. Efisiensi itu kan lebih ke gimana kita hemat waktu, tenaga, atau biaya seminimal mungkin. Tapi efektivitas itu tentang melakukan hal yang benar supaya hasilnya tercapai. Jadi poin pentingnya di sini, di dunia pendidikan, efektivitas itu harus wajib jadi prioritas mutlak di atas efisiensi. Nggak ada gunanya kan seorang guru ngajar cepet banget, super efisien ngabisin materi satu buku dalam seminggu, kalau murid-muridnya di kelas malah bengong dan nggak paham apa-apa. Pemahaman siswa itu segalanya. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, karakteristik pendidik yang efektif. Ini ngebuktiin kalau ngajar itu jauh lebih dari sekedar kerjaan amatir. Kalau tadi Anda sempat ngebayangin guru favorit Anda, mari kita lihat apakah mereka punya ciri-ciri ini. Pakar pendidikan B. Smith dengan tegas mematahkan mitos kalau ngajar itu gampang. Beliau punya 4 syarat mutlak. Pertama, harus punya landasan teori. Mereka tahu persis gimana otak manusia nyerap informasi. Kedua, sikap suportif buat ngebangun hubungan yang tulus sama murid. Ketiga, penguasaan materi yang absolut. Bukan cuma baca buku teks semalam sebelumnya, terus besoknya ngajar. Dan keempat, skill teknis buat nyampain materi itu. Ngajar itu perpaduan antara sains dan seni. Nah, ini bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Menurut Leo Arsendi, guru yang efektif itu bukan cuma sekedar penceramah yang ngomong di depan kelas. Coba dengerin peran-peran ini. Mereka dituntut jadi pembelajar seumur hidup, jadi provokator positif yang mancing rasa penasaran, bahkan jadi pelawak. Iya beneran pelawak, buat jaga energi kelas biar nggak garing dan ngebosenin. Mereka juga harus jadi inovator, humanis yang peduli, dan revolusioner yang berani mikir maju. Dinamis banget kan? Mereka itu fasilitator yang super holistik. Masuk ke bagian ketiga, mari kita bedah mekanikanya. Apa sih yang jadi faktor penggerak utama di balik ini semua? Jadi, Stephen Robbins itu merumuskan sesuatu yang kelihatannya elegan, tapi dampaknya luar biasa besar. Kinerja itu sama dengan kemampuan dikali motivasi. Perhatiin baik-baik ya, ini dikali loh, bukan ditambah. Ini jebakan krusial. Kalau seorang guru punya kemampuan intelektual setinggi langit, gelarnya berderet-deret, tapi motivasinya buat ngajar itu nol, ya tebak aja, kinerjanya bakal tetap nol besar. Kemampuan tanpa keinginan itu ndak akan ngehasilin efektivitas apa-apa. Terus, gimana cara nerapin perkalian antara kemampuan dan motivasi ini di dalam kelas? Praktiknya, guru ngebuktiin itu dengan masang target belajar yang jelas dari awal. Terus, mereka terus-terusan dorong siswa buat aktif berpartisipasi biar nggak cuma dengerin doang. Mereka ngasih umpan balik atau feedback berkala. Dan pastinya, ngasih apresiasi. Mekanisme inilah yang pada akhirnya benar-benar bisa ngubah perilaku dan pemahaman siswa. Lanjut ke bagian keempat, sistem penilaian kinerja guru. Bagaimana kita mengangkat wibawa profesi ini? Kalau ngajar itu sekompleks yang kita bahas tadi, terus gimana cara mengukurnya secara objektif? Anda pasti sering kan dengar omongan miring di masyarakat kayak gini.
Ah, siapa aja juga bisa ngajar asalkan pinter. Waduh, mitos kayak gini nih yang bikin wibawa guru kadang dipandang sebelah mata. Nah, buat ngelawan narasi yang merugikan inilah, pemerintah dan institusi pendidikan akhirnya ngebikin sistem sertifikasi dan penilaian kinerja yang formal dan terstruktur. Jadi, poin yang mau saya tekankan di sini adalah, sistem evaluasi guru itu sebenarnya niatnya sangat netral dan konstruktif kok. Fungsinya ada dua. Pertama, sebagai audit keterampilan. Ini buat metain di mana sih keunggulan dan titik lemah seorang guru, biar ke depannya mereka dapat pelatihan yang pas. Kedua, fungsi administratif. Ini buat ngitung angka kredit secara transparan dan adil buat promosi jabatan mereka. Jadi ini bukan alat buat ngehukum ya, tapi murni alat buat ngebantu mereka berkembang. Secara spesifik, penilaian tadi ngebelah profil guru jadi 4 pilar krusial. Ada kompetensi pedagogik, ini ngukur jagonya mereka ngerancang belajar mengajar. Terus kompetensi profesional, ini ngukur sedalam apa materi yang mereka kuasai. Lalu kompetensi sosial, buat ngelihat gimana mereka berbaur sama murid, orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir, kompetensi kepribadian. Karena jujur aja, karakter moral seorang guru itulah yang bakal jadi role model tiap hari buat murid-muridnya. Keempat pilar ini benar-benar mastiin akuntabilitas yang utuh. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Mari kita zoom out dari ruang kelas dan melihat skala makronya, dampak pada produktivitas pendidikan. Disinilah gambaran besarnya kelihatan. Pakar bernama Alan Thomas membagi produktivitas sekolah jadi 3 dimensi. Keluaran administratif, artinya sekolah jalan lancar sebagai layanan publik. Lalu keluaran perubahan perilaku, ini soal karakter dan prestasi anak-anak kita. Dan yang gak kalah penting, keluaran ekonomis alias return on investment. Bayangin, masyarakat dan negara tuh ngeluarin duit triliunan rupiah buat pendidikan. Nah, kinerja para guru lah yang jadi penentu utama, apakah investasi segede itu bakal balik jadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi atau enggak? Dan kalau kita tambahin perspektif pendidikan holistik atau Islam, produktivitas ini punya makna yang lebih dalam lagi. Bukan sekedar soal cuan atau nilai rapor yang bagus, tapi juga fungsi sosial. Mastiin lulusannya mentalnya kuat dan siap berbaur di masyarakat nyata. Plus, ada keluaran kultural. Murid-murid yang udah dipancing kreativitasnya sama guru-guru hebat ini, nantinya bakal lulus dan bisa nyiptain inovasi atau budaya baru buat ngebangun peradaban. Keren banget kan? Jadi, kesimpulan krusial dari semua materi yang kita bedah hari ini, ngerujuk pada satu kenyataan yang nggak bisa dibantah. Kinerja harian guru itu adalah batu bata penyusun masa depan peradaban kita. Ini bukan cuma kata-kata puitis doang loh, ini fakta yang benar-benar terukur. Tanpa skill dan motivasi mereka di garis depan, seluruh sistem pendidikan dan produktivitas makro tadi bakal hancur lebur. Nah, itu ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang pengen saya titipin buat Anda pikirin. Setelah kita ngerti banget betapa berat dan krusialnya seni dan sains dalam mengajar ini, gimana sih cara kita, ya Anda dan saya, bisa ngedukung produktivitas pendidikan di sekitar kita? Apa kita bisa dukung lewat kebijakan? Atau paling nggak, sesederhana ngasih apresiasi dan rasa hormat yang layak banget didapetin sama guru-guru di sekitar kita? Coba deh direnungin. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita selanjutnya.